Bismillahirrahmanirrahim. Pada bapak-bapak, mohon untuk mendahulukan saf depan terlebih dahulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin, khutbah merupakan komando mingguan Rasul. Itu sebabnya khutbah tidak membutuhkan waktu lama. Saya pun akan bicara soal-soal general saja, garis-garis besar. Bapak dan saudara tidak perlu mengkerut-kerutkan kening mendengarkan khutbah ini, karena khutbah ini singkap daun nampak buah, terbuka sekali. Kita mulai, hadirin. Hadirin Bapak dan saudara, semua kita tentu sepakat bahwa setiap manusia pasti mempunyai kesalahan dan dosa. Mencari orang yang tidak berdosa sama kayak mencari kuda bertanduk, tidak ada. Mencari semen di apotik, tidak ada ya. Just impossible. Hadirin, kali ini khotib akan menyampaikan bahwa ada dosa yang lebih dahsyat, yang lebih besar daripada dosa zina, yang lebih besar dari dosa mencuri, lebih besar daripada dosa minum minuman keras. Hadirin, anehnya akhir-akhir ini dosa ini sering dianggap remeh oleh sebagian orang, disepelekan. Bahasa pesantrennya tarikus sholah, dosa orang yang meninggalkan sholat. Hadirin, cukuplah bukti bahwa orang yang meninggalkan sholat itu, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia sudah kafir sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang membedakan antara kita orang Islam dengan orang Yahudi, Nasrani, Majusi adalah lalu kita tidak sholat. Apa bedanya?
Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Orang sholat tinggal sholat, hadirin. Pengurus DKM di semua masjid berusaha memberikan fasilitas senyaman mungkin. Ruangannya dibuat dingin, karpetnya dibuat empuk, bersih, wangi, dan tidak ada sepanjang sejarah Islam mempersulit pemeluknya untuk melaksanakan sholat. Bongkar literasi, tidak ditemukan satupun keterangan bahwa Islam mempersulit pemeluknya melaksanakan sholat. Hadirin Bapak dan Saudara, sedang repot, sedang di perjalanan, sholat bisa jamak takdim, bisa jamak takhir, malah bisa juga kosong. Sedang sibuk sampai lupa, sholat bisa bodoh, sholat bisa bodoh. Nggak bisa sholat dengan berdiri, sholat bisa duduk. Nggak bisa duduk, sholat bisa sambil tiduran. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun ada namanya sholat syiddatul khauf. Hadirin, mohon maaf kalau sekali-kali saya khutbah pakai bahasa sehari-hari. Orang yang hari ini sholat Jumat dia tidak sholat, alamat itu. Sholat 5 waktu juga dia tinggalkan juga. Logika sederhananya begini, seminggu sekali saja tidak dia jaga, apalagi yang sehari 5 kali. Hadirin, kita harus paksakan hadirin diri kita untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah satu-satunya ibadah yang istimewa. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang langsung perintah, yang langsung panggil Rasul untuk ambil perintah ini. Tentu penting sekali perintah sholat ini. Sampai-sampai Rasul bersabda, "Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatu. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasar." Sungguh, kata Rasul, amal seorang hamba yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, jaminan amal yang lain pun baik. Tapi jika sholatnya buruk, bolong-bolong, kadang sholat, kadang tidak, maka buruk pula perbuatannya, amal perbuatannya. Hadirin, sholat itu adalah momen seorang makhluk bertemu Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik jiwa raga kita, pemilik alam semesta ini. Dan sholat adalah ibadah satu-satunya yang langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, oleh karena itu, saat muncul rasa malas untuk sholat, Imam Ghazali berkata dalam kitabnya yang sangat fenomenal yang berjudul Ayyuhal Walad. Saya bacakan.
alamatun i'radullahi ta'ala 'anil 'abdi istiraluhu bima la ya'ni. Hati-hati, hati-hati. Tanda Allah berpaling dari hambanya, Allah sibukkan hatinya untuk memikirkan urusan-urusan dunia. Allah sibukkan. Jadi hadirin, kalau kita sedang malas untuk sholat itu sesungguhnya bukan karena kita malas. Boleh jadi karena Allah tidak mau bertemu dengan kita. Sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala mengkondisikan hati kita. Allah memblok hati kita untuk tidak datang ke masjid. Sejatinya karena Allah benci sama orang tersebut. Sehingga hadirin tidak tersedikit pun tertarik untuk datang ke masjid melaksanakan sholat. Tidak tertarik. Yang demikian itu sesungguhnya bisa jadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala benci sama orang tersebut. Jadi hadirin, maksud saya, jangan biasa-biasa saja kalau meninggalkan sholat. Sadar dan menyesallah. Sholatlah. Temui Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat kita. Sabda Nabi, as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sholat adalah tiang agama. Siapa mengerjakan sholat, dia telah menegakkan agamanya. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah merobohkan agamanya. Merobohkan agamanya. Hadirin Bapak dan Saudara, ketika kita mendengar kabar ada orang yang merobohkan masjid, tentu ramai-ramai kita bawa dia, kita tangkap dia, kita seret-seret dia, bawa ke kantor polisi. Ini manusia bejat, merobohkan masjid. Tapi hadirin, orang yang tidak sholat itu lebih jahat dari itu. Karena dia bukan merobohkan masjid, tapi merobohkan agamanya sendiri. Hadirin Bapak dan Saudara, hari ini berapa banyak anak kita kandung, lahir batin, darah kita mengalir di tubuhnya, bertahun-tahun tidur di bawah atap rumah kita, di sebelah dinding kamar kita. Kita beri AC supaya kamarnya sejuk. Tapi bertahun-tahun dia meninggalkan sholat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Orang yang merobohkan masjid kita bawa ramai-ramai ke kantor polisi. Semestinya anak kita kalau tidak sholat, kita lebih menangis lagi hadirin. Oleh sebab itu hadirin, kita kumpulkan hari ini anak kita. Tanya, nak, sudah sholat belum? Belum. Yuk bareng-bareng ke masjid, kita laksanakan sholat. Itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, di mana orang tua mengajak anaknya untuk berlomba-lomba semangat datang ke masjid melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat. Fa'tabiru ya ulil absar. Semoga ini menjadi renungan buat kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan kama amar
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين العامة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟